Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Ibu Eni, guru IPA kelas 9. Nah, anak-anak, materi kita pada hari ini yaitu sifat-sifat bahan. Sifat-sifat bahan meliputi yang pertama ada sifat fisika dan yang kedua ada sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang dapat diamati tanpa mengubah partikel-partikel penyusun materi. Contoh sifat fisika yang pertama yaitu titik didih, keadaan di mana suhu suatu zat cair berubah menjadi uap pada tekanan tertentu. Contohnya, air pada suhu 100 derajat Celcius berubah menjadi uap. Kemudian titik beku yaitu suhu pada tekanan tertentu suatu zat cair berubah menjadi padat ketika suhu suatu zat diturunkan. Kemudian titik leleh yaitu suhu pada tekanan tertentu suatu zat padat berubah menjadi cair. Contohnya alat-alat untuk memasak di dapur umumnya terbuat dari logam aluminium. Kemudian kerapatan yaitu massa zat dalam suatu volume tertentu. Kemudian kekerasan yaitu ukuran dalam menentukan keras atau lunaknya suatu zat. Elastisitas, kemampuan suatu benda dalam mempertahankan diri ketika terkena gaya dan mampu untuk kembali ke bentuk awal gaya tersebut dihilangkan. Misalnya, karet bila ditarik akan memanjang dan bila dilepas akan kembali ke bentuk semula. Kemudian daya hantar, kemampuan satu zat untuk menghantarkan panas atau listrik. Nah, viskositas, ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Kemudian kemagnetan, yaitu kemampuan satu zat untuk dapat dipengaruhi oleh medan magnet. Kedua, kita lanjutkan sifat kimia, yaitu sifat yang dapat diamati pada suatu materi ketika materi tersebut mengalami perubahan atau bereaksi menjadi zat lain atau zat baru. Contoh sifat kimia salah satunya yaitu sifat korosif, di mana sifat bahan yang dapat merusak zat lain jika zat lain bersentuhan dengannya, misalnya besi berkarat. Kemudian kaustik merupakan sifat bahan yang dapat merusak kulit dan dapat menimbulkan iritasi. Kemudian mudah terbakar, di sini dapat menimbulkan api atau terbakar dengan mudah ketika berinteraksi dengan zat lainnya. Sifat kimia selanjutnya yaitu mudah meledak. Bahan yang dimiliki sifat mudah meledak dapat menimbulkan ledakan atau pancaran energi jika bersentuhan dengan zat lainnya. Contohnya bahan yang mudah meledak antara lain natrium, kalium, magnesium, karbid, bahan bakar, korek api. Kemudian bersifat racun yaitu sifat bahan yang apabila masuk ke dalam jaringan tubuh dapat merusak sel darah merah dan sistem saraf. Contohnya ada gas klorin, raksa, insektisida, dan herbisida. Sifat berikutnya yaitu kestabilan, di mana kemampuan suatu zat dalam mempertahankan diri dari perubahan lingkungan alaminya seperti terkena udara, panas, cahaya, tekanan. Nah, contohnya aluminium pada bahan alat-alat memasak. Sifat kimia yang terakhir yaitu kereaktifan, yaitu ukuran kecenderungan mudah tidaknya suatu zat bereaksi dengan zat lain. Sebagai contohnya, karbid merupakan senyawa kimia yang memiliki reaktivitas yang tinggi karena karbid mudah bereaksi dengan zat lain seperti air. Nah, cukup sekian ya anak-anak penjelasan Ibu hari ini tentang sifat-sifat bahan. Nah, semoga dapat dimahami dan mudah untuk dimengerti. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.